Kita lanjutkan untuk membahas dari untayan mutiara kalam nazom maulid yang disusun Habib Umar bin Hafid. Minggu lalu sudah kita bahas tentang pembukaan Habibika Syafi'il Musyaffa, yang memberi syafaat dan yang diberi syafaat, serta keutamaan dari sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, sekarang kita berharap lewat setelah Syafi'il Musyaffa kepada sang pemberi syafaat, semoga kita diberi syafaat oleh Nabi Muhammad. Itu pertolongan. Ya, orang kalau berharap dari syafaat Rasul, orang kalau berharap masuk surga lewat syafaat Rasul, orang kalau berharap masuk surga lewat rahmat Rasul, tidak akan salah dia. Pekoro keterimo atau tidak itu urusan belakangan. Tapi orang yang berharap insya Allah kita diselamatkan masuk surga berkat syafaat Nabi, itu orang tidak salah. Jelas ya? Yang di belakang angkat tangannya. Jelas nih? Yang di belakang jelas? Yang masih di atas pohon mohon turun ya. Jelas nggih? Ya Allah, ya apa kira-kira nang surga? Aduh nek berharap, kalau berharap dari syafaat Rasul ya semoga saja. Itu tidak salah jenengan. Tidak salah. Karena Rasul punya syafaat pasti. Dan Rasul itu sayang ke hambanya pasti ya, tinggal untung-untungan kita nanti husnul khotimah atau tidak, ada begitu. Tapi berharap husnudon dengan syafaat Rasul itu Anda tidak salah. Tapi kalau Anda awak iki istiqomah, itu tidak boleh. Ya apa kira-kira nang surga iki? Ya kita kan istiqomah, Pak. Duha itu tidak ninggal saya. Kadang-kadang jam 7 malam aja sholat duha saya. Saking gak kanteni ngenteni isu. Kalau berharap dari amal pasti salah. Pasti salah. Karena kita tidak pernah tahu. Mubham, tidak jelas. Di situ itu keterima atau tidak. Ada yang pernah dapat kabar di sini amalnya diterima oleh Allah? Ada yang pernah tahu jumlah dosanya berapa? Tidak ada. Ada yang pernah tahu jumlah amalnya, pahalanya berapa? Tidak ada. Tidak ada yang tahu. Lawang gak ero berpegangan kepada itu. Insya Allah aku wis yakin engkau ono pesawat lewat dukur gini. Denteni. Lah kalau memang tidak berangkat ya tidak berangkat, tidak tahu. Tapi kalau insya Allah engkau bengi peteng, nah itu memang insya Allah ada. Karena Allah sudah mengatakan wala syamsu yang baqilah antudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Allah sudah memastikan tidak mungkin siang itu akan mendahului malam, gantian itu tahu-tahu matahari metu bengi. Matahari itu keluar jam setengah 12 malam. Bulan tanya, "Loh kenapa matahari? Kok metu bengi rek?" Tidak mungkin. Karena Allah sudah memastikan. Kalau Allah sudah memastikan itu berarti tidak mungkin tidak terjadi. Jelas nggih? Sehingga kita berharap dari syafaatnya Rasul. Yang kedua dibacakan Allah ya Rabbi sholli ala Muhammad a'lal wara rutbatan wa arfa. Ya. A'lal wara paling tingginya. Ali, kadang-kadang orang namanya Ali. Apa itu? Tinggi. Mulia. Bukan hanya tinggi towil, dawa, bukan. Ali itu mulia, tinggi, dhuwur. Iya, pokoknya dhuwur lah. Apa sih bahasanya itu lali aku. Beda ini. Towil sama Ali beda. Makanya kalau ada seperti universitas dikatakan Ma'had Al-Ali, Ma'had kelas tinggi. Tapi Anda tahu tingginya bukan tingginya manusia di situ. Perguruan tinggi, oh berarti harus tinggi bangunannya, kan tidak. Maksudnya jenjangnya itu tinggi. Tapi bahasa Arab tingginya jenjang dengan tingginya barang beda. Tapi kalau barang pakai towil, menungso ngono towil, kau ini inti Ali ya, masya Allah, kon dukur kon boten mokso itu, inti Ali bukan anak Husain, gitu akhirnya. Nah, sehingga dikatakan a'la paling dhuwure al-waro itu bisa manusia atau makhluk, rutbatan wa arfa, paling tingginya, paling mulianya, paling puncaknya makhluk yang diberi kedudukan oleh Allah. Jadi kedudukannya tidak ada yang di atas Nabi Muhammad SAW. Berikutnya mirip-mirip asmal baroya jahan wa ausa. Nabi Muhammad ini yang tinggi asma
Makanya langit itu namanya apa? Sama. Dhuwur karena dia di atas. Understand? Paling dhuwur kedudukan, wibawaan, pangkat paling tinggi, tidak ada yang pernah mendekati dekatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fa jawharul husni fi ghairu munkasimi, kata tentang Burdah. Fahuwallazi dia fahuwallazi saking cintai nang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing pengarang Burdah, iya yang tam itu apa? Sempurna, perfect ya. 100, gak kurang belas. Tamma ma'nahu wa suratuhu, zahire perfect, batinnya perfect. Saya kasih contoh aja perfectnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu menungso apa malaikat? Manusia. Bukan malaikat, dilahirkan. Maka saya mohon maaf, manusia itu kan harus buang air, harus buang hajat. Gimana? Anda ganteng atau cantik, saya yakin kalau buang air pasti smell something bad, ya. Baunya tidak baik. Gimana? Kak ono iku lho ayu tapi nek nang jeding wangi mambu jeruk. Kan enggak ada yang begitu. Ya? Iki lho ayu wonge, Miss Universe. Dia kalau masuk kamar mandi, buang air besar, itu tidak bau tapi bau lemon. Enggak ada yang seperti itu. Cantik, ganteng, kaya, miskin, dhuwur, tidak dhuwur, putih, wireng, sama baunya kalau sudah keluar itu. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak. Sahabat itu penasaran para sahabat itu. Kan mereka dulu kalau buang air harus di padang pasir, tutupan. Kan tidak ada septic tank waktu itu. Iya, jadi masuk ke tanah sebentar sudah hancur di dalam tanah itu. Ditutup, dikeduk sedikit, dibuang, ditutup, sebentar lagi sudah hancur di situ. Karena panasnya yang hampir 50 derajat. But don't try this at home. Ya, kau pengen niru Kanjeng Nabi, wong ana jeding kok lapo. Ini lain, kita ini bukan begitu. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang buang hajat, sahabat itu penasaran. Begitu Kanjeng Nabi pindah, sahabat ngober kepingin ero. Bagaimana ini? Kotorannya Nabi Muhammad SAW kan manusia. Ternyata apa? Tanah ini itu menelan apa yang keluar dari Rasul, dan yang tersisa itu minyak wangi yang seperti minyak wangi yang paling mahal di kota Madinah saat itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang keluar dari Nabi Muhammad mulianya seperti itu. Fisiknya. Jadi ya enggak mungkin sama lah. Potongan-potongan seperti kita ini kalau mau dipadakno oleh Rasul enggak. Ya enggak pernah. Wong yang keluar aja masih indah. Ya, yang keluar aja masih indah. Lah kita ini yang indah aja masih perlu dikeluarkannya. Alhamdulillah punya Rasul seperti Kanjeng Nabi. Mulianya seperti beliau, kangen kan jenengan. Antum cari siapa orang sing teknologi mutakhir, mendokteran, ini yang akan membuat kotoran Anda bau minyak kasturi atau bau minyak malaikat subuh. Ayo mana? Tidak ada. Hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu fisiknya. Itu yang keluar dari Rasul. Bayangno keringete. Bayangkan senyumnya. Ya Allah, tidak kuat sahabat itu melihat Rasul, tidak kuat. Bukan silaunya yang menyilaukan, bukan. Silau karena keindahan. Saya kasih contoh lagi. Anda kalau minum
teh terlalu manis, Anda akan merasakan, ya apa rasanya? Gak bisa ngerasain aku. Kelegen nemen nih. Anda tidak bisa merasakan tehnya itu gimana. Hilang rasa tehnya karena manisnya terlalu manis. Apakah jadi racun? Tidak. Cuman Anda tidak bisa karena ini terlalu. Jadi Rasul itu bukan padang terang yang menyilaukan seperti Anda melihat matahari, bukan. Tapi saking indahnya aplikasi kita yang dikasih sama Allah ini, mata ini, tidak mampu melihatnya kecuali anak-anak kecil yang mereka sama sekali belum ada dosa dan tidak sungkan melihat Rasul. Anak-anak kecil itu yang gambarkan, makanya dikatakan aliful anfi, mimiul fami, nuniul hajib. Hidungnya seperti alif, bibirnya seperti huruf mim, jelirit. Alisnya seperti huruf nun, zaman dulu sudah pernah saya ceritakan, seperti ro yang terbalik. Jadi seperti busur panah, terakhirnya tipis cilik. Kalau sekarang kan pinter alisan, pinter benerin alis. Sekarang itu kan di alis, dikerik haram. Kadang-kadang arek-arek dikerik cilik ini, seret. Ketok kecoak mencolot. Kalau Rasul itu seperti busur panah, Pak, semakin kecil, tipis, ganteng. Kalau Anda lihat dari jauh, ini alisnya Rasul itu seperti gandeng. Seperti gandeng. Tapi kalau Anda sudah dekat, ini saking padangnya seperti perak yang kena silau. Tidak kuat orang melihat Rasul. Nah, kita punya beliau yang seperti itu fisiknya, apalagi batinnya. Ya, paling tingginya, tidak ada yang pernah mendekati kelasnya Nabi Muhammad SAW. Setelah itu diberi doa, wasluk bina Rabbi khairu mahya. Ya, setelah memuji kepada Rasul SAW, kemudian dikatakan wasluk bina Rabbi khairu mahya. Minta kepada Allah, ya Rabb, berilah kita jalan, usluk bina. Berikan kami jalan, jalankan kami di jalan yang tepat, di jalan yang baik. Jangan beleharkan kami ya Allah. Jangan beleharkan kami. Luruskan kami di jalannya Nabi Muhammad SAW. Sekarang tambah banyak orang macam-macam, Pak. Ya, tambah akeh wong macam. Ya, hati-hati, selamat golek selamat. Orang bertahan dalam kenormalan itu berat loh, Pak. Tetap biasa itu gak gampang. Tapi itulah mereka yang sukses, orang yang bertahan dalam kenormalannya. Saya kasih contoh lagi, contoh dok memang. Contoh kasus, ya, Yai Khalil Bangkalan, almarhum, waliullah, gini betul? Gak tahu ceritanya aneh-aneh, itu udah ada. Ya yang dilakoni ngaji, taklim, biasa. Yai Basori Alwi, ya gitu-gitu aja. Tidak pernah aneh-aneh macam-macam, melok partai PKK misalnya, tidak pernah. Kenceng, biasa. Anda lihat ya, di Malang ini ada wali kutub, Al Habib Abdul Qadir bin Al Habib Ahmad bil Fiqih Darul Hadis, dan putra beliau mulia Al Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Fiqih. Apa? Ngajar, taklim, daras, melakukan apa yang dari Rasul sampai wafatnya. Sekarang mulia. Wafatnya pun masih didatangi orang. Orang kalau aneh-aneh, orep didoi wong, Pak. Orep itu didoi wong. Kalau hallnya beliau itu, Anda lihat orang-orang jualan segala macam didol, yang halal tapi jual. Pasar dadaan di sana, orang dari jauh tergerak hatinya untuk datang. Padahal hidupnya dulu ngapain dia? TikTokan, apa? YouTubean, apa yang dilakukan para wali Allah? Tidak rebut dengan followersnya, subscribersnya. Beb Ali Habsyi yang ngarang Maulid Habsyi ke Indonesia aja tidak pernah. Ke Indonesia aja tidak pernah. Maulidnya se-Indonesia membaca orang. Wali kutub yang muridnya itu banyak. Kalau kita kan wali ketip, ya wali PT kalau kita ini ketip. Ya kalau beliau ini wali kutub, muridnya banyak. Al Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, muridnya Habib Ali Habsyi. Habib Muhsin Soleh bin Muhsin Al Hamid, juga wali kutub. Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, yang punya Rubat Tarim, muridnya Habib Ali Habsyi. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor, para wali kutub, muridnya Habib Ali Habsyi. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, Palu, guru tua, waliullah yang luar biasa, muridnya Habib Ali Habsyi. Beliau di mana? Di Seun, kembali ke Tarim. Tidak ke Indonesia. Yang dilakoni apa? Ibadah, nurut Allah, nurut Nabi, sampai wafatnya begitu.
tapi Allah nanti yang membuat mereka mulia. Nah, ojo aneh-aneh ya, ojo aneh. Urip sepisan aja dikai gendeng-gendengan ya. Ya sudah. Oke, mungkin kita diparingi oleh Allah keberkahan. Insyaallah di pertemuan yang berikutnya kita akan membahas lanjutannya wa'afina washfi kulla musya dan berikutnya. Mungkin manfaat dan semoga kita diberikan oleh Allah keberkahan, keselamatan. Amin ya rabbal